Hai guys, jumpa lagi dengan Miss Yul. Kali ini kita akan membahas materi Matematika Wajib atau Matwa ya, kelas 11 semester 1. Nah, di sini lebih tepatnya judulnya adalah Induksi Matematika ya. Sebelumnya kita baca sekilas apa itu induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n bernilai benar untuk semua bilangan nilai n yang lebih besar atau sama dengan bilangan asli tertentu. Jadi, di materi induksi matematika di sini nanti kita akan membahas pembuktian ya. Jadi itu di soalnya gitu ya. Bentuk soalnya tuh kita diberikan sebuah pernyataan ya atau sifat yang didefinisikan. Jadi sebuah pernyataan atau sifat yang didefinisikan untuk nilai n-nya sekian gitu. Apakah itu bernilai benar apa tidak? Seperti itu ya. Jadi di induksi matematika ini soalnya akan ada 3 jenis, yaitu pertama deret ya. Pertama itu deret, yang kedua yang kedua adalah keterbagian, misalkan kayak habis dibagi dan sebagainya seperti itu. Habis dibagi ya, atau keterbagian. Terus yang ketiga adalah pertidaksamaan ya. Yang ketiga pertidaksamaan. Oke. Seperti apa lebih jelasnya? Mari kita langsung bahas di soal berikut ini. Sebelumnya di sini sudah saya siapkan terlebih dahulu ya supaya tidak memperpanjang durasi. Jadi kita fokus ke penjelasannya saja dan asal-usulnya dapat dari mana. Jadi sampai sini induksi matematika sudah bisa dipahami. Jadi adalah suatu metode untuk membuktikan suatu sifat yang sudah didefinisikan bernilai benar atau tidak gitu. Maksudnya itu sifatnya itu terbukti benar atau tidak. Oke, di sini soalnya adalah buktikan dengan induksi matematika kebenaran rumus 9n kurang dari 3 pangkat n untuk bilangan bulat positif n lebih besar sama dengan 4. Oke, soalnya seperti itu. Sebelumnya langkah. Jadi kan tadi induksi matematika itu proses pembuktian gitu ya. Terus langkah pembuktiannya itu gimana ya? Jadi langkah pembuktiannya itu ada prinsip dalam induksi matematika, yaitu pertama ada langkah dasar ya. Jadi ada langkah dasar. Langkah dasar itu tujuan kita atau tugas kita adalah membuktikan ya, membuktikan bahwa untuk nilai n sama dengan 1, maka n sama dengan 1 ini benar pada pernyataan yang dikasih atau yang diberi, seperti itu ya langkah dasarnya. Tapi ada beberapa keadaan bahwa n-nya itu tidak sama dengan 1, tergantung soalnya gitu ya. Jadi kalau untuk n sama dengan 1 itu kalau soalnya adalah untuk bilangan bulat asli atau seperti ini. Untuk bilangan asli n lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Nah, itu di langkah dasarnya pakai n sama dengan 1. Tapi kalau di soal itu selain bilangan asli, contohnya seperti ini. Untuk bilangan bulat positif n lebih besar daripada 4. Kalau kita menggunakan n sama dengan 1, pasti jelas salah. Jadi kita gunakan nilai terkecil dari sifat yang sudah diberikan, yaitu n sama dengan 4 gitu. Itu di langkah dasarnya. Selain langkah dasar, ada langkah induktif. Nah, jadi langkah induktif di sini, tugas pertama kita adalah mengasumsikan ya, mengasumsikan bahwa n sama dengan k itu bernilai benar. Setelah diasumsikan atau setelah dianggap n sama dengan k itu benar, langkah selanjutnya dibuktikan ya, membuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 untuk pernyataan di atas itu bernilai benar juga gitu. Jadi kalau kedua prinsip ini, langkah dasar dan langkah induktif dipenuhi semua, maka boleh dibilang pernyataan itu benar. Tapi kalau cuma langkah dasar dipenuhi, langkah induktifnya ternyata salah gitu. Jadi tidak terbukti seperti itu. Oke, kembali lagi ke soalnya. Di sini langsung saja untuk
jawabannya bisa diperlengkap ya seperti ini. Akan dibuktikan bahwa 9N kurang dari 3 pangkat N bernilai benar untuk bilangan bulat positif N lebih besar daripada 4 seperti itu. Terus langkah dasarnya, karena di sini N-nya yang terkecil adalah 4, maka kita gunakan 4. Akan ditunjukkan N sama dengan 4 bernilai benar. Ya, di sini berarti jenisnya pertidaksamaan ya. Tadi kan ada 3 deret, pertidaksamaan, dan keterbagian. Oke. Terus N ini, nilai N disubstitusi ke pernyataan atau sifat yang sudah diberikan di soal. Dengan mengganti N menjadi nilai 4. Berarti 9 dikali 4 kurang dari 3 pangkat 4. 9 kali 4, 36. Kurang dari 3 pangkat 4 itu 31. Jelas ya bahwa 36 kurang dari 81. Terbukti. Jadi langkah dasar selesai. Oke. Selanjutnya langkah induktif. Langkah induktif tadi ya. Jadi pertama itu menganggap atau mengasumsikan bahwa N sama dengan K bernilai benar. Langsung saja nilai N-nya kita ganti dengan K, berarti 9K kurang dari 3 pangkat K. Oke, jadi ini tuh disimpan dulu. Tujuannya asumsi ini akan membantu langkah kita saat menunjukkan N sama dengan K plus 1 gitu ya. Tadi kan pertama mengasumsikan, kedua adalah membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 bernilai benar untuk pernyataan di atas gitu. Karena N-nya sama dengan K plus 1, maka disubstitusikan ya. Jadi 9K plus 1 gitu kan. Nah, jadi kalau diperjelas seperti ini. Ini ya, ini kan yang menjadi N-nya. Jadi kan 9N kurang dari 3 pangkat N gitu. Oke, jadi kalau untuk pertidaksamaan, di sini kita uraikan ya. Kita uraikan yang sebelah kiri saja. Kita uraikan yang sebelah kiri. Terus dibawa kemana? Dibawa ke bentuk sebelah kanan gitu ya. Jadi sebelah kiri di sini 9K plus 1 kita uraikan jadi 9K plus 9 gitu kan. Nah, terus seperti ini. Di sini asumsi tadi kan kita punya bahwa 9K itu nilainya kurang dari 3 pangkat K gitu kan. Maka seperti ini, 9K ini nilainya kurang dari 3 pangkat K gitu kan. Kalau 9 saja, berarti kan logikanya ya jelas lebih kurang kan. Soalnya kalau si 9-nya dikalikan dengan K, K-nya itu bilangan bulat positif terserah ya, sebarang gitu. Nah, maka jelas berkurang ya. Saya ulangi lagi. Karena tadi diasumsi kita punya 9K kurang dari 3 pangkat K, maka kalau cuma 9 juga pasti kurang kan? Gitu. Jadi seperti ini kalau ditulis. Kalau kita punya 9K itu kurang dari 3 pangkat K. Kalau kita cuma punya 9 saja, apakah dia juga kurang? Iya kan, kurang gitu. Jadi 9 itu juga kurang dari 3 pangkat K gitu. Di sini ya, ini 9K-nya saya tulis itu termasuk kurang dari 3K. Kalau 9 saja juga termasuk 3K. Nah, sebenarnya langkah ini saya tambahin 0 supaya bisa membentuk ke bentuk dari ruas kanan di sini gitu kan. Di sini kan ada 3K plus 1. Jadi tujuan saya itu supaya nanti ada 3 kalinya ini gitu kan. Nah, jadi saya tambahkan 0. Apakah 0 itu kurang dari 3K? Jelas ya. Atau 9 ini juga bisa dipecah, misalkan jadi seperti ini. Misalkan jadi gini. 9K, awalnya kan 9K plus 9. Kita buat 9K plus 8 plus 1. Seperti ini juga boleh. Tadi kan di asumsinya 9K itu kurang dari 3 pangkat K. Kalau cuma 8, ya kan pasti juga kurang dari 3 kan. Maksudnya 9K ini kayaknya kan sebarang bilangan positif ya. Misalkan 9 kali 1, 9 kali 2, 9 kali 1000, 9 kali 10.000, dan seterusnya seperti itu. Nah, maka kalau cuma 8 kan yang sangat jelas kan. Nah, jadi yang 8 juga nilainya lebih kecil dari 3K. Yang 1 juga lebih kecil daripada 3K gitu.
Jadi dibuat seperti ini boleh. Ini saya tambahin 0 saja biar tidak terlalu merubah bentuk gitu ya. Tapi kan nilainya tetap sama ya. Nah, jadi di sini 9K itu terbukti kurang dari 3 pangkat K. Yang 9 juga kurang dari 3 pangkat K. 0 juga kurang dari 3 pangkat K. Karena di sini ada 3 pangkat K, berarti kan kayak anggap ini tuh kayak apa ya, variabel X gitu. Jadi ini tuh ada X, ditambah X, ditambah X. Jadinya apa? 3X gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, kita gunakan konsep eksponen. Jadi, konsep eksponen, kalau kita punya 3 dikali 3 pangkat K, berarti 3 itu sama dengan 3 pangkat 1 gitu. Kalau sifat asli bentuk eksponen itu seperti ini. Kalau kita punya A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A kali M plus N. Dan sebaliknya gitu ya. Kalau kita punya A pangkat M plus N itu sama saja dengan A pangkat M dikali A pangkat N gitu. Jadi kita terapkan ke sini. Kita punya 3 pangkat 1 sama 3 pangkat K gitu. Ini saya balik ya, 3K-nya taruh depan supaya nanti jadi 3K plus 1. Bentuknya sama dengan ruas yang kanan gitu. Terbukti karena langkah dasar dipenuhi, langkah induktif juga dipenuhi. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.